Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, minggu ini saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari para jamaah saya. Dan pertanyaan itu berkisar pada persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi, yaitu bagaimana mereka menghadapi kenyataan bahwa ternyata mereka sekarang sudah memiliki keterbatasan untuk bisa keluar dari rumah, dan pada saatnya memang terkendala untuk mencari tambahan ma'isyah atau ma'isyah yang pokok. Bagi teman-teman, bagi para jamaah, bagi para sahabat saya yang kebetulan menjadi PNS, menjadi ASN, menjadi pegawai-pegawai perusahaan yang mapan, ya mereka hanya terkurangi pendapatannya. Tetapi bagi para pedagang, utamanya para pedagang kecil yang mengandalkan pemasukan harian, mereka tidak hanya terkurangi pendapatannya, mereka bahkan mengatakan sudah tidak lagi mendapatkan apa-apa setiap hari. Dan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 ini mereka sudah tidak punya solusi bagaimana mendapatkan sesuatu yang harus mereka gunakan untuk kehidupan mereka, terutama terkait dengan kebutuhan sandang pangan mereka. Ya, kebutuhan sandang mungkin bisa ditunda, tapi kebutuhan pangan sulit mereka tunda, apalagi di antara mereka ada yang punya anak kecil dan ada yang juga punya bayi yang harus mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan tidak bisa ditunda. Sementara ketika mengandalkan bantuan dari orang lain, termasuk dari pemerintah, hampir tidak mungkin. Karena sekarang pemerintah pun juga berhitung untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya karena dananya terbatas. Kemudian juga di antara orang-orang yang punya kemampuan sekarang juga terkendala untuk memberikan bantuan kepada banyak orang. Dulu yang dibantu sedikit, sehingga distribusinya agak mudah. Tapi sekarang yang dibantu orang banyak, sementara kemampuan mereka untuk membantu juga terkurangi karena pendapatan mereka juga berkurang. Sehingga yang dinamakan solidaritas sosial yang sesungguhnya menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini menjadi sulit untuk terwujud, terutama di ketika mereka harus membantu saudara-saudaranya yang menganggur atau tidak punya pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Disinilah kemudian pengajian-pengajian yang bercerita atau berkisah tentang kesabaran dan menganjurkan kesabaran itu menjadi kehilangan makna di ketika para ustadz, para khatib, para jamaah yang mengikuti itu tidak bisa mendialogkan bagaimana memahami konsep sabar itu secara tepat. Nah, disinilah saya tertantang untuk menggali pengertian sabar itu dengan cara yang sebaik-baiknya, baik dari kitab-kitab tafsir, syarah hadis maupun pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh para ulama.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mencoba meringkas apa yang pernah saya baca untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan ini harapan saya bisa sedikit dipahami, dan pada saatnya akan saya coba untuk saya urai lebih panjang pada kesempatan berikutnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan tidak ada jalan yang tidak berkelok dan tidak ada lautan yang tidak pernah berombak. Tidak ada ladang yang tak beronak. Di mana ada kehidupan, pasti di situ ada ujian, ada cobaan, ada tantangan yang tidak pernah bisa kita hindari. Dan inilah sekelumit tentang sketsa kehidupan dunia yang fana ini yang pernah saya tulis dalam beberapa tulisan, dan kebetulan dalam banyak hal direspon positif oleh para pembaca saya, para pembaca tulisan saya, dan alhamdulillah saya mendapatkan masukan yang sangat berharga. Dan saya selalu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ujian, cobaan, dan tantangan kehidupan itu sebagai medan pertempuran yang di dalam bahasa Arab disebut dengan darul ibtila. Untuk apa? Untuk menguji kualitas kesabaran dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diuji untuk sabar dan bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian yang luas. Nah, berkali-kali saya mencoba untuk mencari uraian-uraian para ulama yang menurut saya cukup bisa saya sampaikan atau pantas saya sampaikan kepada para jamaah saya, dan saya mendapatkan satu uraian yang saya simpulkan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji hambanya yang beriman tidak untuk membinasakannya. Jadi jangan berpikir Allah dengan berbagai macam ujian untuk menguji kesabaran dan bagaimana orang yang beriman itu beribadah kepada Allah. Sebab kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya Allah itu memang wajib diibadahi dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit dan dalam hal yang tidak disukai oleh diri setiap orang. Sebagaimana Allah juga wajib diibadahi dalam hal-hal yang disukai. Jadi suka atau disuka, kita itu harus beribadah kepada Allah. Dan kebanyakan orang siap mempersembahkan penghambaannya kepada Allah dalam hal-hal yang disukai. Jadi kalau yang menyenangkan itu segera mereka mau melakukannya. Karena itu perhatikan, penghambaan kepada Allah dalam hal yang tidak disukai seringkali sulit untuk dilakukan oleh orang. Diminta untuk bersedekah nanti dulu, diminta untuk berkorban nanti dulu. Tapi kalau diminta untuk sesuatu yang menyenangkan, bersegera mereka untuk melakukan. Sebab disitulah letak perbedaan yang membedakan kualitas setiap hamba Allah. Kedudukan mereka di sisi Allah sangat berbeda. Pada Allah, dia akan selalu beribadah kepada Allah dalam suka dan duka, dan tidak pernah ada perbedaan. Dalam keadaan apapun dia selalu ingin beribadah kepada Allah. Karena apa? Dia beribadah kepada Allah itu bukan karena kewajibannya saja, tetapi juga karena kebutuhan. Ketika orang itu butuh, Allah juga butuh. Tapi ketika orang itu tidak butuh, Allah tidak butuh terhadap dirinya. Dan ketika orang itu menjalankan kewajibannya, maka kewajiban Allah untuk memberikan kepada hambanya itu juga akan diberikan. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Karena kewajiban kita ketika mendapatkan nikmat itu adalah bersyukur. Dan kita membutuhkan syukur itu karena apa? Kita butuh tambahan kenikmatan dari Allah.
Dan pada saat kita mencintai Allah, kita mensyukuri nikmat Allah itu karena kita mencintai zat yang memberikan nikmat itu. Sehingga Allah pun mencintai diri kita. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Dan ketika cinta kita sudah berlabuh di sisi Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan di dalam hati kita ada cinta kita kepada Allah dan ada cinta Allah pada diri kita. Dan ketika hati kita itu sudah terpenuhi oleh cinta kita kepada Allah, maka dengan sendirinya hati kita itu pun akan terpenuhi oleh cinta Allah pada diri kita. Dan ini yang selalu saya sampaikan, termasuk ketika saya mengajar tasawuf, ketika saya mengajarkan tentang konsep hub dan mahabbah, yang antara lain saya kutip dari pernyataan Rabi'ah Al-Adawiyah, dan juga saya banyak mengutip pernyataan dari Dhunnun Al-Misri. Imam Ghazali juga menjelaskan, tapi penjelasannya itu tentu saja agak sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya, ketika beliau menyatakan bahwa cinta itu menumbuhkan keinginan karena ada kerinduan untuk berjumpa dengan zat yang dicintai. Sehingga orang yang mencintai Allah, kata beliau, adalah orang yang selalu merindukan untuk bertemu Allah. Sehingga ketika bertemu Allah, kerinduannya itu terobati, sehingga dia tidak ingin segera meninggalkan Allah. Dimana ketika mereka beribadah, mereka menikmati ibadahnya karena bertemu dengan zat yang dicintainya, dan sesuatu yang dicintainya itu kemudian memuaskan dahaga cintanya, dan pada saatnya kerinduannya terobati karena dia bertemu dengan zat yang dicintainya itu. Ini ilustrasi-ilustrasi yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, baik di dalam kitab Ighathatul Lahafan maupun dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu menyatakan di dalam pengajian saya bahwa setiap muslim sejati tentu menyadari bahwa ragam ujian dan cobaan itu pasti akan menerpa kehidupan setiap orang. Ketika bimbingan Allah itu ada, maka orang akan siap untuk menerima ujian dan cobaan itu. Sebaliknya, ketika bimbingan Allah itu tidak hadir, maka orang akan sulit untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah itu. Sehingga ketika orang itu akan membangun kesabaran, maka kesabaran itu akan hadir ketika orang itu mendapatkan bimbingan dari Allah. Ketika bimbingan Allah itu tidak hadir, maka kesabaran itu akan sulit ada di dalam diri orang. Jadi kalau dikatakan di oleh Ibnu Taimiyah, tiadanya bimbingan ilahi dalam menghadapi ragam ujian dan cobaan itu melainkan dengan bersabar atasnya, meski disadari bahwa kesabaran itu sangat berat dilakukan. Artinya apa? Sabar itu menjadi sebab, bukan jadi akibat. Tetapi sabar itu akan ada di ketika orang itu selalu ingat pada Allah, sehingga kesabaran itu akan hadir menjadi sesuatu yang akan memberi manfaat pada dirinya, pada orang yang bersangkutan ketika menghadapi apapun yang dinamakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hikmah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman, dan sifat rahmannya Allah itu mendahului sifat-sifatnya yang lain, sehingga ketika Allah itu memberikan adab, Allah itu sebenarnya bukan ingin memberikan adab saja, tetapi ingin memberikan pelajaran kepada yang diberi dan orang-orang yang bisa melihat dan berempati terhadap orang yang mendapatkan adab itu. Misalnya, saya pernah bercerita tentang Qarun, bercerita tentang Fir'aun. Allah memberikan adab. Nah, bagi Fir'aun dan bagi Qarun, itulah satu hukuman yang membuat efek jerah, karena pada saatnya yang bersangkutan meninggal mati dalam keadaan mendapatkan adab dari Allah. Sudah tidak akan ada sesuatu yang bisa ia lakukan lagi. Tetapi bagi orang yang bisa berempati dan merasakan betapa azab itu sangat pedih, dia tidak akan berani untuk mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Fir'aun dan Qarun itu. Dalam roda kehidupan beragama ada 3 jenis ujian dan cobaan yang tidak mungkin seorang muslim itu lepas dari ketiga jenis ujian dan cobaan itu. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, pasti seseorang itu akan menghadapi 3 ragam ujian itu. Dan 3 jenis ujian atau cobaan itu adalah perintah-perintah Allah yang harus ditaati, larangan-larangan Allah yang harus dijauhi, dan musibah yang menimpa setiap
orang dimanapun dan kapanpun yang sama sekali tidak diharapkan oleh setiap orang. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan musibah, itu adalah ujian dari Allah. Musibah apapun. Sakit, itu ujian. Kehilangan orang yang dicintai, ujian. Kehilangan harta, ujian. Kemiskinan, ujian. Belum mendapatkan sesuatu yang didapatkan, itu ujian. Gagal di dalam ujian sekolah, itu juga ujian. Dan itu musibah yang menimpa diri seseorang, dan pada saatnya orang harus bersabar ketika mendapatkan musibah seperti itu. Dan tentu saja banyak hal yang tidak kita harapkan itu pernah kita dapatkan, dan sebaliknya banyak hal yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwa senjata utama untuk menghadapi 3 jenis ujian dan cobaan itu adalah kesabaran, as-sabr. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dari perbuatan maksiat untuk tidak berbuat maksiat dengan selalu menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar atas segala musibah yang menimpanya, dengan diiringi sikap ridho terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang ditakdirkan oleh Allah merupakan tentuan Allah yang harus disikapi dengan ridho. Artinya menerima tanpa ada keberatan di dalam menerimanya itu, sehingga tidak ada suasana hati yang kemudian mengakibatkan dia bersedih terhadap apa yang diberikan oleh Allah dengan musibah yang menimpanya itu. Bagaimana orang tidak bersedih dengan musibah yang diberikan oleh Allah? Disitulah sebenarnya sikap ridho itu sudah ada di dalam diri orang. Tapi ketika kita mengeluh dan menyesali apa yang terjadi, disitulah sikap ridho itu sebelumnya belum hadir. Ketika takdir Allah itu diberikan oleh Allah pada diri orang itu, pada diri kita. Dan inilah yang bisa kita lacak, misalnya ketika kita membaca tulisan-tulisannya Ibnu Taimiyah. Ada di dalam kitab beliau Qaidah Sabr halaman 90 sampai 91, dan juga dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika memberikan syarah terhadap hadis Muslim dalam syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 101, dan juga ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, dan saya sedang juga mencermati itu pada juz 2 halaman 156. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang diberikan oleh banyak orang pada diri saya, termasuk para jamaah saya yang selalu hadir dalam pengajian saya. Pertanyaan itu saya simpulkan begini: sejauh manakah kesabaran dan penghambaan kita kepada Allah terkait dengan 3 jenis ujian dan cobaan itu? Sudahkah kita ini bersabar di atas ketaatan kita kepada Allah dengan selalu mengerjakan perintah-perintahnya? Sudahkah kita bersabar dari perbuatan maksiat dengan selalu menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah? Dan sudahkah kita bersabar atas segala musibah yang menimpa dengan ikhlas dan ridho terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah? Mari kita tengok kesadaran yang ada dari diri kita, spiritual diri kita, bagaimana kesabaran diri kita masing-masing. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan Allah selalu menutupi segala kekurangan kita dan mengampuni segala kesalahan kita ketika kita menyikapi segala macam hal yang terkait dengan ujian dan cobaan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang patut dicatat, patokan kebenaran itu bukanlah banyaknya jumlah pengikut atau orang yang mengerjakan sebuah amalan, sebuah tindakan. Jadi saya pernah dicela orang karena saya tidak ikut dalam sebuah tindakan atau aktivitas yang dimaui banyak orang. Sebab saya yakin bahwa tindakan atau aktivitas itu adalah aktivitas yang tidak bermanfaat. Saya dicela karena tidak ikut tren. Dan yang mencela saya bukan orang-orang yang jauh dari saya, tapi orang-orang yang dekat dengan saya. Saya tidak perlu menyampaikan apa aktivitas itu. Nanti kalau saya sampaikan mungkin ada orang yang tersinggung. Saya menjawab dengan bahasa yang sederhana. Saya tidak senang, saya tidak suka, dan saya tidak punya keinginan untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang pernah saya harapkan. Dan saya mohon maaf, saya tidak bisa ikut. Nah, saya pada waktu itu dikatakan tidak normal, aneh gitu. Nah, saya berpikir memang pada saatnya saya harus
berani menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Karena saya punya prinsip tidak mau melakukan sesuatu yang menurut saya tidak baik untuk saya lakukan. Dan kita jangan sampai meyakini bahwa segala sesuatu yang diikuti kebanyakan orang, mayoritas orang itu adalah sesuatu yang benar. Jadi kalau orang banyak mengikuti pasti benar. Kalau yang sedikit itu salah. Ini keyakinan yang salah. Patokan benar tidak benar itu harus jelas, clear. Apa yang datang dari Allah dan dikatakan Allah sebagai kebenaran, itulah yang benar. Dan apa yang dikatakan salah, itu yang salah. Dan itu patokan syar'i yang paling jelas. Dan bagaimana kita memahaminya, kita harus bisa memahami dengan tepat. Sehingga selalu saya katakan begini, saya selalu mengatakan kepada para jamaah saya tidak sedih ketika saya sendiri mengerjakan sesuatu yang tidak disukai orang, kalau saya yakin bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan baik. Dan ketika saya tidak ikut tren, mungkin saya akan tersisih dari kelompok orang yang banyak itu, dari kumpulan mereka. Tetapi itulah konsekuensi dari sebuah sikap yang harus saya pilih. Apapun sikap itu, saya tidak perlu menjelaskan. Saya pernah ditegur orang, jangan suka menjelaskan secara rinci, nanti terkesan bapak ini sombong. Ya, antara percaya diri dan sombong itu memang beda-beda tipis. Selalu saya katakan, saya percaya diri untuk mengatakan ini karena saya punya sesuatu yang bisa saya yakini bahwa ini benar. Tapi saya tidak perlu menampakkan pada orang. Dan saya tidak akan meremehkan orang, atau saya tidak akan mencela orang yang tidak sependapat dengan diri saya. Nah, saat ini saya katakan banyak orang yang ikut tren. Begitu mereka ikut tren, kemudian terjebak pada sesuatu yang tidak bermanfaat, baru mereka menyesal. Dan sedikit orang yang tidak berani untuk bersikap karena tidak banyak pengikut dengan sikapnya itu. Dan ternyata banyak orang yang beruntung dengan sikapnya yang tegas ketika dia memilih untuk tidak ikut tren. Dan pada saatnya saya katakan kepada semua orang, mari kita mencoba untuk memilih menjadi apa diri kita dan seperti apa kita. Jadilah diri kita meskipun banyak orang yang tidak suka dengan apa yang kita pilih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini betapa banyak para pemuda yang tidak bisa bersabar terhadap godaan wanita. Betapa banyak para suami yang tidak mampu bersabar di atas ketaatan karena godaan sang istri. Enggan untuk bersikap istiqomah karena tidak disetujui oleh istrinya misalnya. Ada suami-suami yang tidak mau hadir di majelis-majelis taklim karena takut dengan istri. Bahkan terkadang ia siap melakukan perbuatan yang haram, apapun perbuatan itu, dalam rangka untuk menyenangkan istrinya, demi memenuhi tuntutan istrinya karena dia takut sama istrinya. Dunia dan akhiratnya rusak akibat godaan wanita yang mereka kagumi dan mereka cintai. Demikian juga sebaliknya, para wanita dan istri yang tidak bersabar. Yang tidak bersabar itu bukan tidak mungkin mereka akan tergoda oleh para pemuda dan suami mereka, sehingga mereka itu berbuat sesuatu dalam rangka menyenangkan orang-orang yang mereka cintai. Ada wanita yang tidak bersabar sehingga dia berbuat sesuatu yang menyenangkan kekasihnya atau seseorang yang dicintainya, laki-laki yang dicintainya. Dan ada istri yang tidak bersabar dalam rangka untuk menyenangkan suaminya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara godaan syahwat yang lain ya. Syahwat itu keinginan-keinginan yang menggebu, yang juga berbahaya bagi kehidupan seorang muslim adalah godaan harta. Kalau ada slogan time is money, waktu adalah uang, yang menjadi prinsip hidup sebagian orang, ini godaan. Dan ketika kita ingin berpegang teguh dengan syariat Islam yang pada saatnya bisa berseberangan dengan slogan time is money ini, memang berat. Berpegang teguh dengan agama akan mewariskan kemiskinan dan kesengsaraan. Itu kata orang yang punya slogan time is money. Saya pernah dicela orang karena saya tidak mau diajak untuk berbuat sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan uang banyak, karena saya menganggap apa yang mereka lakukan itu berseberangan dengan prinsip syariat. Dan mereka yang mendapatkan itu mereka serang, meskipun mereka akhirnya mendapatkan celaan dan tidak dipercaya orang.
Jadi tidak mengherankan apabila sebagian orang ada yang menjadikan harta sebagai tolak ukur kesuksesan dan keberhasilan mereka. Nah, fenomena atau gejala ini sungguh telah menjadi bagian dari apa yang diyakini oleh misalnya Qarun, seorang konglomerat di masa Nabi Musa alaihissalam yang dibinasakan oleh Allah. Dan menurut Qarun, limpahan harta yang ada pada dirinya itu merupakan bukti kesuksesan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini keridhaan Tuhan. Tuhan ridho pada diri saya karena saya kaya. Sementara Musa dan orang-orang bersamanya dipandang oleh Qarun sebagai orang yang tidak sukses karena tidak mendapatkan harta seperti harta yang didapatkan oleh Qarun. Jadi orang kaya itu dianggap orang gagal, orang miskin itu dianggap orang gagal, itu bergantung pada cara pandang. Jadi kalau kita punya cara pandang bahwa yang terpenting itu adalah taat pada syariat, orang kaya bisa dianggap gagal ketika kekayaannya itu didapatkan dari hal-hal yang melanggar prinsip syariat. Tapi orang yang menjadikan kaya itu segala-galanya sebagai tujuan hidup, maka memandang setiap orang yang tidak kaya, apalagi miskin, itu sebagai orang gagal, meskipun orang yang miskin itu adalah orang-orang yang taat pada syariat Allah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari hal itu, maka mari kita coba untuk merenungkan apa yang ada di samping kita dan apa yang ada di diri kita. Allah itu membantah persangkaan Qarun yang batil itu dengan firman-Nya yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utitu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Qarun menyatakan begini, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Jadi Qarun itu punya cara berpikir bahwa dia menjadi kaya itu karena kemampuan dirinya untuk mendapatkan kekayaan. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ini teguran dari Allah. Qarun sudah tidak ada, tetapi orang yang punya kepribadian seperti Qarun sampai saat ini masih ada. Orang yang gila harta itu ada. Orang yang cinta harta itu masih ada, dan karena cintanya pada harta, dia mempertuhankan harta itu dan lupa untuk mempertuhankan Allah. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, saya seringkali memberi ilustrasi begini. Menjadi orang kaya itu tidak ada masalah. Boleh, dan bahkan orang Islam itu harus kaya. Tetapi cara untuk menjadi orang kaya itu harus juga ditelisik. Jadi proses untuk menjadi kaya itu penting untuk diteliti, dan pada saatnya orang Islam tidak boleh menjadi kaya dengan proses yang salah, proses yang tidak benar, proses yang bertentangan dengan prinsip syariat. Orang Islam jangan jadi miskin, tetapi ketika orang Islam itu sedang menjadi miskin karena mempertahankan prinsip syariat, jangan menyesal. Saya seringkali dirasani, digunjing, dikata-katai orang, dan bahkan dibully orang dengan apa yang saya alami ini. Tetapi saya tidak pernah menggubris, karena ini bagian dari prinsip hidup saya kok. Entah orang menganggap saya itu seperti apa, biar saja orang menganggap. Yang penting saya bahagia dengan apa yang saya peroleh itu, karena saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan karena Allah itu akan mendapatkan ridha Allah. Dan pada saatnya mungkin saya tidak mendapatkan perayaan dunia seperti mereka yang mencela diri saya, tetapi saya tidak pernah menyesali apa yang saya peroleh, karena bagi diri saya yang penting bukan dapat apa, tetapi apa yang dapatkan itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan diri saya dan tentu saja keluarga saya fid dunya wal akhirah. Itu saja. Dan itulah yang menjadi prinsip hidup saya sampai saat ini, dan mudah-mudahan saya bisa bersikap istiqomah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada hal penting yang patut kita perhatikan. Kita harus punya sikap yang selektif dan sensitif dalam mendapatkan sesuatu yang ingin kita peroleh, termasuk ketika ingin mendapatkan harta. Boleh kita memiliki harta yang sebanyak-banyaknya, boleh kita mendapatkan kesuksesan duniawi. Setiap muslim boleh mendapatkan sukses duniawi, baik untuk kehidupan pribadi maupun keluarganya.
Jangan asal comot, jangan asal berproses, yang penting dapat. Jangan pernah memakai aji mumpung. Jangan punya prinsip aji mumpung. Mumpung ada dana, mumpung ada sesuatu, mumpung kesempat, sudah, embat saja, ambil saja. Tanpa mencermati dari mana datangnya sesuatu itu, yang penting saya dapat. Apa latar belakangnya nggak penting. Apapun efek setelah mendapatkannya nggak penting. Yang baik yang berkaitan dengan dirinya maupun keluarganya, orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan tanpa memperhatikan prinsip syariat Allah itu akan menabrak sana sini. Nah, tapi bagi orang yang punya prinsip bahwa apa yang harus dilakukannya itu harus selaras dengan prinsip syariat, prinsip aji mumpung itu tidak akan mereka ambil. Jadi mumpung saya masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah, saya harus menjalani hidup ini selaras dengan prinsip ibadah saya kepada Allah. Semua yang saya lakukan itu harus saya lakukan dengan cara yang terbaik karena bersesuaian dengan prinsip syariat. Meskipun saya harus mendapatkan sesuatu yang lebih kecil, lebih sedikit dari orang banyak, tidak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya harus mengatakan, mari kita bermohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan sesuatu yang terbaik pada diri kita, dan utamanya menganugerahkan kesabaran kepada diri kita untuk taat kepada Allah, untuk tidak bermaksiat pada Allah, dan untuk tetap menjadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk punya sikap istiqomah di atas kebenaran di saat ujian dan cobaan menerpa diri kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.